Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2 muatan PTKN subtema 1. KD 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat memahami hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, kita akan belajar pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa sih hak itu? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Nah, kalian pasti punya hak sejak lahir. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Yang ketiga, tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Anak-anak, kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak kita sebagai warga masyarakat, yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Dan yang kelima, bebas memilih agama yang dianutnya. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban dan ketenangan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang keempat, menghormati dan membantu tetangga. Dan yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Selanjutnya, macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya, Mawar mendapatkan tugas dari Bu Guru untuk dikumpulkan besok. Akan tetapi, Mawar menghabiskan waktunya untuk bermain. Akhirnya, Mawar tidak mengerjakan tugas. Keesokan harinya, Mawar ditegur dan tidak mendapatkan nilai. Dalam peristiwa ini, Mawar harus bertanggung jawab atas dirinya karena tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Ayah, ibu, anak, dan semua anggota keluarga. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap orang mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakatnya. Contohnya, Pak Edo sebagai warga masyarakat di Desa Sukamaju. Setiap Sabtu, di Desa Sukamaju diadakan kerja bakti membersihkan selokan. Sebagai warga masyarakat, Pak Edo harus ikut kerja bakti. Tindakan Pak Edo tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berjuang sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya, setiap warga negara bebas memilih agama yang dianutnya. Dan mereka harus bertanggung jawab menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama,
kita harus memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai anggota masyarakat. Dan yang keempat, menghapuskan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban dengan tanggung jawab. Contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai warga masyarakat, contohnya berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Kewajiban sebagai masyarakat, contohnya berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan, supaya pemilihan berjalan jujur dan adil. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada muatan IPS. Di dalam muatan IPS ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Silahkan antum perhatikan dan simak penjelasan berikut ini. Ya, kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi geografis di daerah tersebut. Contoh kegiatan ekonomi di berbagai bidang. Yang pertama, agraris. Teman-teman tahu apa itu agraris? Agraris terbagi menjadi dua, yaitu ada pertanian dan juga perkebunan. Bedanya apa? Pertanian itu mengelola suatu lahan dengan bercocok tanam. Contohnya padi, jagung, kacang-kacangan. Nah, itu semua termasuk ke pertanian. Sedangkan perkebunan itu kegiatan menanam tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Contohnya kopi, kelapa sawit, teh, tebu, ataupun karet. Nah, selanjutnya adalah peternakan. Peternakan itu adalah usaha budidaya hewan untuk diambil manfaatnya. Contohnya yang diambil adalah dagingnya, telur, kulit, susu, dan bulunya. Peternakan dibagi menjadi 3 jenis. Peternakan hewan kecil, contohnya kelinci, kambing, domba, biri-biri. Hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda. Dan yang ketiga adalah unggas. Unggas contohnya ayam, itik, burung. Jadi banyak jenis peternakan. Nah, berikutnya adalah perikanan. Perikanan terbagi menjadi 2, yaitu darat dan laut. Maksudnya darat di sini adalah berupa air tawar dan air payau yang biasanya dipelihara di dalam sebuah kolam. Contohnya adalah lele, gurame, nila, ikan mas, mujair. Nah, itu termasuk perikanan darat. Sedangkan perikanan hasil laut contohnya adalah tuna, cakalang, kakap, teri, mutiara, dan kerang. Selanjutnya adalah gambar dari budidaya perikanan. Sebelah kiri ini adalah laut, sebelah kanan ini adalah perikanan di darat yang melalui tambak. Nah, selanjutnya adalah pertambangan. Pertambangan itu mengelola sumber daya alam dari dalam bumi, teman-teman. Kelompok barang tambang dibagi menjadi 3. Ada mineral yang logam, non-logam, energi. Logam contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit. Non-logam contohnya belerang, gipsum, marmer.
Sumber energi yaitu seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, kehutanan. Kehutanan itu adalah mengolah hutan untuk kepentingan manusia. Contohnya, hasil hutan dari kayu jati, rotan, meranti, mahoni, dan lain-lain. Nanti kebutuhannya digunakan untuk manusia. Nah, berikutnya ini adalah perindustrian atau dikenal dengan pabrik. Nah, perindustrian itu usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya pabrik makanan kaleng, sepatu, kertas, dan lain-lain. Berikutnya adalah perdagangan. Ini adalah contoh dari gambar perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang, nantinya akan dijual kembali kepada konsumen atau pembeli atau pengguna. Nah, yang terakhir adalah jasa. Jasa itu adalah usaha memberikan pelayanan kepada orang lain. Ada banyak jenisnya, mulai dari transportasi, pariwisata, ekspedisi, keamanan, pendidikan, bisnis, keuangan, dan perawatan. Baiklah soleh-soleh Ustazah, itulah penjelasan materi kita tentang PKN dan IPS. Semoga dapat antum pahami. Cukup sekian materi kita, Ustazah sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.